Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldo Yuan Pradana, NRP 2103177016. Di sini saya akan menjelaskan materi ke-8 atau bab ke-8, yaitu mengenai managing data and conjury atau mengelola data dan mengkonkurensi data. Objektif atau tujuan dari materi tersebut yaitu ada 4 bagian. Yang pertama ada kelola manage data through the use of SQL, kelola data melalui penggunaan SQL, identifikasi dan administrasi PL SQL, dan yang ketiga describe trigger the text event, yaitu menjelaskan pemicu atau peristiwa pemicu. Yang terakhir memonitor atau memantau dan menyelesaikan konflik penguncian. Di sini ada manipulating data through SQL atau memanipulasi data melalui SQL. Seperti ini contohnya: SQL insert into employees value, dan selanjutnya ada the insert command atau perintah insert, yaitu ada dua, yaitu yang pertama get one row a team, buat satu row dalam satu waktu. Yang kedua insert many row from another table, yaitu sisipkan banyak baris dari tabel lain. Seperti ini contohnya. Selanjutnya the delete company, yaitu use delete company to remove year of more row from table, yaitu perintah delete. Digunakan perintah delete untuk menghapus 0 atau lebih dari baris dari tabel. Ini adalah contohnya tabel. The merge component, yaitu perintah merge. Use the merge component to form both insert and update and single domain, yaitu gunakan tombol merge untuk melakukan insert dan update dalam satu perintah. Seperti ini. Lalu the command rollback command, yaitu perintah commit atau kembali ke masalah yang sebelumnya. The following user finish the transaction, yaitu berikut ini digunakan untuk menyelesaikan transaksi. Yang pertama ada menjadikan perubahan permanen. Yang kedua rollback. Yang kedua itu membatalkan perubahan. Selanjutnya PL SQL, ekstensi bahasa procedural Oracle and SQL. Yaitu ada satu, ekstensi procedural SQL portable seluruh perform produk. Yang ketiga ini tingkat keamanan. Yang keempat dukungan untuk memprogram orientasi objek. Dan selanjutnya ada administrasi PL SQL objek, yaitu mengelola objek PL SQL.
Yang pertama ada mengidentifikasi objek PLSQL. Yang kedua merekomendasikan penggunaan PLSQL. Yang ketiga membuat objek PLSQL dalam database. Yang terakhir itu membuat pengembang PLSQL dalam pemecah masalah. Selanjutnya PLSQL objek atau objek PLSQL. Yang pertama ada paket, yang kedua isi paket, yang ketiga ini ketik tipe body atau tubuh, tipe body, yang keempat prosedur, yang kelima fungsi, yang terakhir pelatu atau trigger. Selanjutnya ini adalah tabel fungsi. Seperti ini contoh tabelnya. Selanjutnya ada prosedur. Prosedur yang pertama yaitu digunakan untuk melakukan tindakan tertentu. Yang kedua meneruskan nilai masuk dalam keluar dengan menggunakan daftar argumen. Yang ketiga ini dapat dipanggil menggunakan satu tombol call atau telepon. Yang kedua ini merupakan PLSQL perintah. Selanjutnya ada paket, yaitu seperti ini, spesifikasi paket dan isi paket. Spesifikasi paket dan body paket itu kolomnya seperti ini. Lalu paket yaitu paket bawaan. Utilitas administrasi dan pemeliharaan paket. Fungsionalitas yang diperluas. Gunakan perintah script untuk melihat subprogram. Ini adalah contoh subprogramnya. Lalu ini tabel trigger atau pemicunya. Ini tabel pemicu peristiwa atau trigger event. Selanjutnya ada logs atau kunci. Ada 3 bagian, yaitu yang pertama kunci mencegah beberapa sesi berubah data yang sama pada waktu yang sama. Yang kedua itu mereka secara otomatis diperbolehkan paling rendah tingkat yang mungkin untuk mempertanyakan tertentu. Mereka tidak mengingat. Ini adalah contoh programnya. Yang selanjutnya adalah logging mechanism, itu mekanisme pemicu. Di sini ada data konfigurasi atau konkurensi data. Di sini ada DML logs atau kunci DML. Yang pertama itu ada kunci baris eksklusif untuk baris atau baris yang sedang diperbarui. Yang kedua ini row kunci tingkat meja eksklusif untuk meja berisi baris. Selanjutnya ini ada mekanisme enqueue, yaitu ada 3 sesi. Yang pertama sesi menunggu kunci, yang kedua metode kunci yang diminta, yang ketiga urutan sesi meminta kunci. Jadi harus mengantri, nggak bisa yang belakang
meloncat ke depan, yang depan meloncat ke belakang tidak bisa. Jadi harus mengantri sesuai urutan. Ini adalah log konflik atau konflik kuncinya. Di sini ada possible cause of log conceal, yaitu memungkinkan penyebab konflik kunci. Yang pertama, perubahan yang tidak mengikat. Yang kedua, transaksi jangka panjang. Yang ketiga ini level penguncian tinggi yang tidak perlu. Ini adalah tabel mendeteksi konflik kunci, yaitu pilih breaking sesi dari halaman kinerja. Mengatasi konflik kunci yaitu yang pertama, meminta sesi yang menahan kunci untuk berkomitmen atau mengguling kembali. Yang kedua, hentikan sesi memegang kunci sebagai terakhir resort. Selanjutnya ini ada resource log conflict using SQL, mengatasi konflik kunci menggunakan SQL. Ini adalah deadlock atau kebutuhannya seperti ini. Selanjutnya summary atau ringkasan. In this lesson, the short have learned how to. Dalam pelajaran ini Anda harus telah mempelajari secara tersebut. Yang pertama, kelola data melalui penggunaan SQL. Yang kedua, identifikasi dan kelola objek PL ke SQL. Yang ketiga, jelaskan pemicu dan peristiwa pemicu. Yang keempat, pantau dan selesaikan konflik penguncian. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.